Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 24 Juni 2020. Hari ini kayaknya udah mulai hijau lagi ya IHSG, udah mulai cerah ceria. Kayaknya ini akan mendapat sambutan yang cukup bagus dari rekan-rekan semuanya ya, para trader di Bursa Efek Indonesia. IHSG udah lebih bagus, lebih cantik setelah kemarin sempat dibikin galau ya sepanjang satu pekan ya. Ini satu pekan di sini kelihatannya memang dia mengalami koreksi. Hari ini naiknya cukup bagus 1,75%. IHSG akhirnya ditutup di angka 4.964. Kembali lagi mendekati saya punya resisten di area kotak merah. Nah, kali ini kita akan melihat sama-sama apakah IHSG sanggup menembus resisten kotak merah dan menuju ke kita punya resisten di kotak hijau di sekitar ya 5.331 lah. Saya punya ini ada di Fibonacci 78,6. Kalau dia lewat-lewat dikit udahlah, gue maafin aja, gue maklumin aja. Kalau lewat-lewat dikit mah nggak apa-apa ya. Kalau analisa teknikal nggak boleh terlalu saklek juga, angkanya sekian-sekian, enggak lah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Kita bukan negosiasi sama penjual kangkung gitu. Kita hanya memang melihat pergerakan harga apa yang ada di chart, ya kita bacanya seperti itu. Di sini teman-teman bisa melihat saya punya kotak hijau itu, ya meskipun saya katakan ada di Fibonacci 78,6, ya kotak hijau itu kita taruh sedikit di atas, itu kita ambil dari gap-gap yang sudah ada. Ini ada gap, di sini juga ada gap, ya udahlah kita masukkan sebagai area resisten untuk IHSG. Posisinya akan jauh lebih menyenangkan apabila kita bisa melihat IHSG berhasil menembus area resisten kotak merah. Nah, sebab seperti yang teman-teman sudah sering dengarkan di channel ini, saya selalu mengatakan IHSG akan bergerak sideways di antara level 38,2 dan 61,8 di Fibonacci yang saya buat. Apakah dengan penembusan resisten berarti saya punya analisa tersebut menjadi gagal atau akhirnya bisa dilanjutkan? Tentu saja apabila kita melihat IHSG sudah melanjutkan melewati kita punya area sideways dan mencapai area resisten di sekitar 78,6, kita akan melakukan analisa lanjutan. Tentu saja kali ini pandangannya akan jauh lebih optimistis, IHSG akan bergerak jauh ke atas. Tapi sebelum itu terjadi, saya punya analisa tetap mengatakan bahwa IHSG sideways di antara 38,2 dan 61,8 di Fibonacci yang tampak di layar. Di sini ada 38,2, di sini ada 61,8. Nah, saya memperkirakan sekitar sini. Ada Fibonacci 50 yang menjadi support cukup bagus untuk IHSG. Nah, saya nggak tahu ya apakah teman-teman memperhatikan atau enggak, tapi seperti biasa kalau saya analisa kebanyakan atau bahkan saya bisa katakan selalu menggunakan Fibonacci, lebih tepatnya lagi Fibonacci retracement ya, sehingga teman-teman bisa melihat kita punya pergerakan harga itu memang ya mendekati kita punya level-level Fibonacci, mantulnya juga di titik-titik yang ya nggak jauh-jauh banget dari garis Fibonacci. Bahkan kalau teman-teman mau testing ya, teman-teman boleh testing, selalu boleh ditesting, boleh diuji. Kita akan lihat di sini ya, ini kita uji dengan satu Fibonacci aja. Nah, seperti ini Fibonacci-nya, teman-teman bisa melihat bagaimana pergerakan IHSG dalam Fibonacci yang lebih kecil. Kalau Fibonacci-nya terlalu pendek juga kan bergeraknya terlalu cepat, kita juga susah ngikutinnya. Makanya saya selalu membuat Fibonacci itu sebisa mungkin, seoptimal mungkin. Biasanya kalau teman-teman udah terlalu sering pakai Fibonacci retracement itu titik-titik di mana yang dipilih itu kayaknya udah kebiasaan. Jadi tinggal teman-teman latihan aja untuk menggunakan Fibonacci retracement sehingga titik-titik yang dipilih itu biasanya udah enak gitu. Nggak usah digeser-geser lagi. Kadang-kadang ada kalau kita salah pilih titik, kita misalnya taruh titik di atas sini atau taruh di atas titik sini, kayaknya sih kurang bagus dia punya posisi. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman mau lebih santai gitu, mau mempelajari Fibonacci-nya lebih detail, sebenarnya semua Fibonacci itu bekerja. Teman-teman mau taruh dia di titik manapun, ya ambil di titik manapun, itu Fibonacci retracement itu akan tetap bekerja sebagai support ataupun resisten. Masalahnya bisa membacanya atau enggak. Cukup telaten untuk membaca Fibonacci retracement atau enggak. Karena kan ada banyak garis dan teman-teman
Memang harus detail, harus pelan-pelan melakukan analisanya. Ya pelan-pelan. Saya pun kalau menggunakan Fibonacci itu pelan-pelan, mungkin sekitar 5-10 menit untuk bisa mendapatkan gambaran lebih utuh. Nah, lain kalau kita hanya menganalisa garis-garis kotak-kotak itu cepat. Nah, silahkan teman-teman pelajari lebih lanjut bagaimana kita meletakkan Fibonacci ini. Nanti ada yang nanya, Pak, kenapa nggak diambil dari titik paling tinggi di 2018? Mana dia? All time high 2018. Kenapa diambilnya di sini? Kenapa nggak diambil dari titik tertinggi di 2019? Kan bisa juga seperti itu ya. Nah, itu kan semua teman-teman udah bisa membayangkan. Kalau kita ambilnya time frame-nya lebih panjang, tentu saja kita punya pergerakan juga jadi lebih lama. Begitu juga kalau kita punya time frame terlalu pendek, gerakannya juga terlalu cepat, maka akan sering kita melakukan perubahan ataupun mengganti-ganti kita punya Fibonacci. Ini saya kasih contoh lagi. Misalnya kita punya Fibonacci di sini. Kita bikin Fibonacci. Fibonacci-nya bekerja. Teman-teman bisa melihat ini Fibonacci-nya bekerja dengan baik. Nah, support dan resistennya itu teman-teman bisa lihat aja dia akan bekerja dengan baik, dengan sangat-sangat bagus. Cuma masalahnya kan terlalu pendek, terlalu singkat dia punya pergerakan sehingga dibutuhkan sedikit latihan sehingga kita bisa memperkirakan lah di mana level Fibonacci yang bagus, titik Fibonacci, titik awalnya dan titik akhirnya itu di mana sehingga nggak terlalu sering berganti-ganti analisa. Mau lebih cepat, ya bikin aja Fibonacci yang lebih pendek, ya kan? Seperti yang saya kasih contoh tadi, bisa lebih cepat. Saya kira saya tidak ingin terlalu banyak mengekspos untuk trading jangka pendek, karena buat saya trading itu harus dilakukan cukup santai sehingga punya banyak waktu yang luang untuk dihabiskan dengan orang lain. Jangan menghabiskan waktumu untuk melakukan analisa saham. Itu sia-sia. Kawan-kawan yang baru saja ketemu dengan channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman jangan ragu-ragu untuk langsung subscribe. Teman-teman boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar. Bukan hanya berbagi analisa gratisan, tetapi teman-teman silahkan melakukan pemeriksaan di kita punya kolom deskripsi. Karena di tiap video itu ada kolom deskripsi, kadang terselip link yang menarik ya. Kalau di video ini kayaknya linknya hanya berupa link ke marketplace tertentu, sehingga teman-teman bisa melakukan pembelian buku. Tapi kadang-kadang ada link untuk formulir mendapatkan aplikasi, seperti aplikasi yang untuk foreign flow, itu kan kemarin ada videonya di kolom deskripsinya ada link untuk mengisi formulir. Terus ada lagi kadang-kadang link untuk free webinar ataupun link untuk kelas donasi, itu ada selalu linknya. Kalau kita kadang-kadang saya lupa ngomongin tapi saya taruh linknya di bawah. Jadi jangan lupa untuk selalu memeriksa kita punya deskripsi video. Mari kita lihat saham Sido. Oke, saham Sido kayaknya udah kembali ke support yang kotak kuning setelah mencoba menembus kita punya resisten kotak merah. Jadi teman-teman jangan nanya saya, Pak, kenapa sih nggak bisa tembus resisten kotak merah? Ya santai aja, kalau untuk menembus all time high itu hanya masalah waktu. Tenang aja, nanti toh dia akan naik. Kelihatannya masih akan naik, karena kita lihat dalam fase retracement kali ini, volumenya kecil-kecil ya. Terjadi penurunan nilai transaksi, sehingga ini artinya kurang banyak orang yang bertransaksi di Sido pada saat bergerak turun. Kayaknya orang lebih senang saat melihat Sido bergerak naik. Karena tiap kali kita melihat ada pergerakan naik dari Sido, ini diikuti dengan volume transaksi yang cukup besar. Bahkan teman-teman lihat ini candle merah ini pun ini adalah masih lebih tinggi dari candle kemarin. Artinya ini masih candle naik. Walaupun pada akhirnya kita mengatakan ini adalah dark cloud cover ya. Jadi dibukanya gap up, kemudian ditutupnya di bawah setengah dari candle sebelumnya. Jadi kita bisa katakan ini dark cloud cover, atau mungkin ada teman-teman yang mau mengatakan ini bearish engulfing, atau ada yang mau mengatakan ini sebagai twister atau apalah gitu kan. Ya itu bebas, sesuai analisa masing-masing aja. Yang jelas kan semuanya menunjukkan pola bearish. Nah makanya dia turun karena terkonfirmasi di candle setelahnya, dan habis itu dia mulai bergerak sideways. Untuk teman-teman yang belum punya, saya pikir kalau mau beli sekarang boleh, selama dia masih bertahan di atas support kotak kuning di angka 1150.
Atau kalau masih terlalu takut, ya tunggu aja saat konfirmasi menembus resisten di 1310. Kita lanjutkan dengan INAF. INAF juga kayaknya masih bergerak sideways ya. Area support di kotak hijau ini masih terjaga dengan baik di sekitar angka 900. Teman-teman bisa melihat dalam pergerakan ini kecil-kecil, volumenya cenderung kecil, kayaknya kurang transaksi. Tapi ini adalah satu kabar baik bahwa ya INAF-nya udah mulai mengecilkan dia punya volume transaksi. Teman-teman mungkin bisa ikutan untuk dapat cuan. Siapa tahu aja kan tiba-tiba INAF naik rally dengan sangat bagusnya seperti di saat-saat di sini. Ya kita nggak pernah tahu. Ya kenapa nggak dicoba aja? Mumpung dia masih dekat support. Artinya kita punya risiko bisa dijaga kecil. Begitu dia turun di bawah 930 atau mungkin turun di bawah 900 ya sudah. Cut loss aja. Reward yang dijanjikan saya kira sampai ke 1125 itu cukup bagus. Ya, deketin lagi lah supportnya. Kalau memang masih takut, deketin lagi support. Nah, kalau enggak ya sudah, tunggu aja saat breakout. Berikutnya kita akan lihat saham Pan Air. Nah, Pan Air juga ini bergeraknya kecil-kecil ya. Cuman memang masih mengerikan sih, terus terang aja ini masih mengerikan. Setelah berhasil bangkit dari area 50, ini mulai naik. Kita tunggu aja, yang benar aja nih kalau mau naik, kita pasti tahu. Kalau dia belum naik, ya jangan dulu. Takutnya ini jebakan yang akan membawa korban lebih dalam. Sehingga ya lebih baik kita bersabar menunggu sampai terjadi penembusan resisten di angka 110. Saat ini masih di 104. Nah, saya pikir ini cukup berisiko ya, mengandung risiko yang cukup besar. Maka teman-teman boleh taruh support di sekitar kotak hijau ya. Nah, ini kotak hijau sebagai support ada di angka 88. Ya tinggal dilihat aja toh, kalau memang kotak hijau ini bertahan, ya alhamdulillah bisa dapat cuan. Tapi kalau ternyata tiba-tiba Pan Air-nya bergerak naik, ya belilah saat terjadi breakout di area kotak merah di angka 110. Kalau ya sideways gini boleh nggak dikumpulin? Ya boleh aja, mumpung masih dekat support ya. Resikonya nggak terlalu besar. Begitu dia turun di bawah support, udah cut loss aja. Berikutnya kita punya BMTR. Kayaknya BMTR masih sideways berkelanjutan ya. Tapi ini menarik. BMTR ini menarik kalau berhasil membatalkan dia punya fase sideways. Jadi teman-teman tunggu aja. Kalau BMTR sudah berhasil menembus area kotak merah di angka 240, itu adalah satu pertanda yang bagus. Kenapa bisa seperti itu? Karena berarti base-nya sudah terbentuk. Saat ini kan kita lihat ini adalah pembentukan base. Jadi dia sideways di bawah. Entah, saya nggak tahu berapa lama. Saya nggak pernah bisa menganalisa berapa lama yang diperlukan untuk melakukan pembentukan base, untuk melakukan gerakan sideways. Kita nggak pernah tahu. Jadi lebih baik kita menunggu saat fase sideways-nya beneran berakhir, fase sideways-nya sudah selesai dan BMTR udah siap untuk lanjut naik. Tapi kalau yang udah nyangkut gimana? Nah, kalau yang udah nyangkut ini agak-agak galau ya. Kita lihat sekarang aja. Dalam fase yang naik ini, teman-teman lihat ada terjadi penurunan volume transaksi ini kan di fase yang pendek ini loh. Nah, di sini ini kan ada penurunan volume, artinya ya memang belum siap untuk naik. Kalaupun dia naik nggak akan jauh. Mungkin hanya sampai di area resisten kotak merah terus dia turun lagi. Alangkah bijaksananya kalau memang udah cuan segera dijual aja. Nanti lagi kalau kita melihat BMTR menembus area kotak merah, barulah kita ikutan beli. Kalau nggak sanggup tembus area kotak merah, malah turun menembus area kotak kuning, turun di bawah kotak kuning ya, di antara kotak kuning dan kotak hijau, ya mungkin kita bisa melakukan pembelian saat BMTR mendekati area kotak hijau di sekitar 170.
Kita lanjut dengan Akra. Nah, kayaknya Akra kita baru saja analisa ya di hari Minggu kemarin ya. Di video analisa akhir pekan yang kita live streaming. Nah, kalau ada yang lihat waktu itu tanggal berapa ya? Hari Minggu berarti kita sekarang di hari Rebo. Ini Selasa, ini Senin. Ya, ini Senin. Berarti di sini ya. Nah, di candle ini kayaknya kita analisa waktu itu. Saya kurang ingat. Mungkin saya katakan ini penembusan resisten ya. Fase penembusan resisten. Nah, mungkin ya inilah saatnya terjadi penembusan resisten untuk Akra. Santai aja, jangan buru-buru. Tenang, tenang. Nggak perlu terlalu tergesa-gesa ya. Lihat aja dengan tenang, kita punya Akra kali ini hijau dengan volume yang cukup bagus. Ya, volume yang cukup bagus. Nah, ini candle berikutnya kita boleh ikutan deh. Candle berikutnya kalau dia berhasil bertahan di area kotak kuning, kita boleh ikutan. Itu akan menjadi pertanda yang bagus. Target berikutnya ada di area kotak merah di sekitar angka 3090 atau mungkin teman-teman bisa kasih target 3100 gitu, itu oke lah. Nggak terlalu jauh ya, masih masuk akal lah untuk dikejar. Kalau dilihat sih ya kayaknya ini Akra masih cukup optimis untuk bergerak naik. Masih cukup optimis. Mari kita lanjut dengan saham beton. Aduh, ini saham apa ini ya? Tenang, tenang. Saya nggak akan mau menganalisa beton ini terlalu jauh ya. Ini bukan saham yang bagus untuk ditradingkan. Ini memerlukan special treatment kalau mau saham seperti ini. Teman-teman harus udah terbiasa untuk trading di saham seperti ini baru boleh terjun. Kalau masih baru-baru, ya saya pikir nggak ada gunanya lah terjun di saham beton. Volumenya ini kecil, transaksinya sepi. Nanti teman-teman akan kesulitan untuk jualan. Saya udah peringatkan. Tapi kalau teman-teman mau ikutan, ya nggak apa-apa. Yang penting saya udah peringatkan, sebaiknya jangan ikutan deh. Ini nggak bagus untuk trader pemula. Ini membutuhkan sedikit perhatian khusus. Hanya orang-orang terpilih yang boleh transaksi di saham seperti ini ya. Kalau enggak, nanti kena jebakan Batman. Kenapa bisa kita katakan jebakan Batman? Karena dia bisa naik seenak udolnya. Di sini gap up-nya keterlaluan gitu. Akhirnya turunnya dalam gitu ya. Di sini naiknya enak gitu. Ini menjebak orang gitu. Udah naik. Nah, udah naik ini udah banyak yang terjebak, mungkin terus dia turun lagi. Tiba-tiba aja transaksinya sepi. Mungkin cuma 2 lot, 3 lot ini volumenya kecil banget kan di sini, kecil-kecil. Nah, ini agak berbahaya untuk teman-teman yang belum terbiasa trading di saham-saham yang kurang liquid seperti ini. Untuk beton sendiri, kalau teman-teman mau beli, antrilah di sekitar 140. Jangan mau membeli lebih tinggi dari 140. Karena kalau seperti ini, teman-teman begitu dia turun di bawah 130 atau 135, teman-teman harus cut loss. Dan cut loss-nya sayangnya nggak semudah saham-saham lain. Karena biasanya di sebelah kiri itu kosong. Sekalinya mau jual, angkanya ada di angka 121 atau ada di angka 122. Sehingga terlalu jauh kalau mau dibuang kiri. Nanti repot untuk melarikan diri ya. Sebaiknya ya benar-benar dilihat, diperhatikan, beli di 140. Biarpun dia bergerak naik, jangan dikejar. Biarin aja dia naik tinggi seperti ini kan. Ini jangan dikejar, toh nanti dia akan turun lagi. Perhatikan benar supportnya, jangan sampai dia bergerak di bawah support terus teman-teman terjebak masih pegang barangnya. Waduh, itu bakalan repot. Next kita punya auto. Nah, teman-teman bisa melihat lagi nih auto. Pada saat dia bergerak naik, volumenya sih nggak tinggi-tinggi banget ya, volumenya rata-rata. Tapi pada saat terjadi retracement ini terjadi penurunan volume. Artinya apa? Artinya dia sedang support testing ini. Di sekitar 855. Ini adalah support. Saya akan ganti dengan warna kuning aja ya. Supaya gampang kita terangkan. Dan ini adalah support yang sebenarnya. Kayaknya di sini ada support. Saya akan ganti dengan warna hijau. Sedangkan untuk resisten, teman-teman bisa pindahkan ini naik ke atas sedikit. Nah, ini kayaknya cocok di sini ya. Ini cocok, teman-teman tinggal lebarin sedikit supaya lebih waspada aja.
Nah, ini adalah resistennya, saya akan ganti dengan warna merah. Ini adalah resistennya di angka 970-an. Jadi kita belinya dekat-dekat support di sekitar 850-an. Targetnya ada di resisten kotak merah. Gitu aja mainnya. Ini mumpung lagi support testing, saya kira resikonya nggak terlalu besar. Ya begitu dia turun di bawah area kotak kuning, ya cut loss dulu lah. Nanti kalau dia naik lagi di atas area kotak kuning, baru kita ikutan beli lagi. Begitu seterusnya. Resiko yang kita hadapi sebisa mungkin selalu lebih kecil dari reward yang kita harapkan. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Nah, IHSG-nya menggembirakan, saham-sahamnya juga banyak yang hijau. Entah apalagi yang kita harapkan kalau udah dapat cuan seperti ini kan, bisa hidup lebih santai. Tetap tinggal di rumah, tetap sehat. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.